Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Coretan Makna. Kali ini kita akan lakukan latihan soal SKB persiapan SKB CPNS 2024 pada formasi fasilitator pemerintahan. Jadi buat teman-teman yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi SKB di tahun 2024 ini pada formasi fasilitator pemerintahan, kalian bisa simak video ini sampai tuntas. Kemudian buat teman-teman yang mau mempersiapkan secara maksimal persiapan SKB pada formasi fasilitator pemerintahan, kalian bisa memesan e-book untuk fasilitator pemerintahan, di mana e-book ini terdiri atas latihan soal beserta pembahasan. Kalian juga nanti akan diberikan materi penunjang dan tryout-nya. Jadi buat teman-teman, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini untuk mendapatkan latihan soal yang lebih banyak. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke latihan soalnya. Penataan daerah ditujukan untuk kecuali A. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, B. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, C. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, D. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, atau E. Memperluas wilayah pemerintahan. Silakan buat teman-teman saya berikan waktu menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Jadi untuk penataan daerah sendiri itu ditujukan untuk hal-hal berikut ya. Yang pertama itu untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, selanjutnya meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan yang terakhir memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Jadi untuk opsi yang tidak termasuk adalah opsi E ya, yaitu memperluas wilayah pemerintahan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum disebut A. Otonomi daerah, B. Desentralisasi, C. Dekonsentrasi, D. Instansi vertikal, atau E. Tugas pembantuan. Silakan buat teman-teman saya berikan waktu menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C, yaitu dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini sendiri adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C. Selanjutnya ke nomor yang terakhir. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota disebut urusan pemerintahan. A. Umum, B. Absolut, C. Konkuren, D. Wajib, atau E. Nasional. Silakan buat teman-teman saya berikan waktu menjawab terlebih dahulu. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Jadi untuk urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota itu disebut sebagai urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ini urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dan
daerah provinsi atau daerah kabupaten kota. Jadi tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Demikian untuk latihan soal kali ini. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan latihan soal formasi fasilitator pemerintahan lebih banyak, kalian bisa menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk yang menyukai video ini bisa di-subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya juga untuk mendapatkan informasi video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.